Halo teman-teman, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan ya. Ini adalah video untuk menjawab pertanyaan dari live IG yang belum terjawab ya. Kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Ya, langsung gua share ke teman-teman semua. Yang belum terjawab yang pertama dari Ibu Valian Shop ID. Kalau sudah berjualan 5 tahun lalu, belum pernah lapor pajak, lebih baik lapor dari sekarang atau nanti aja? Masih aman, Pak. Jawabannya dari sekarang, Pak ya. Saya mau belajar dulu dan tanya teman saya. Cuma kena denda terlambat 100.000 aja kan Pak. Yang pertama adalah denda 100.000 itu betul. Yang kedua adalah eh, kalau dari pembetulan atau pelaporan SPT ini ada kurang bayar pajaknya, maka kurang bayar itu akan kena lagi denda terlambat bayar, denda terlambat lapor. Denda terlambat bayar kalau dia SPT masa, kalau dia PPh final UMKM itu 100.000 per bulan. Tidak akumulasi ya. Jadi kalau 12 kali berarti 12 bulan 1,2 juta. Denda terlambat bayarnya adalah sekitar 1% per bulan. Itu akumulasi ya, akumulasi. Jadi total-total ya sekitar mungkin 30% dikalikan dengan nilai pajaknya. Oke. Dan cara nangannya gimana? Cara nangannya adalah ibu cukup laporkan 1 tahun saja. 1 tahun saja yaitu 2024 saja. Dikumpulkan semua di situ selama penghasilan selama 5 tahun. Tetapi kan pertanyaannya adalah apakah omsetnya melewati 4,8 M? Kalau lebih nggak bisa, harus mundur lagi ke 2023, 2022 dan sebagainya gitu ya. Dan menurut saya sekarang saatnya lapor ya. Kalau kita menunda tidak lapor sekarang, tahun depan kita masih menunda. Percayalah sama gua ya. Kalau kita sudah terbiasa menunda, kita tidak akan lapor lagi. Kita nggak akan lapor, tiba-tiba sudah berlalu 10 tahun yang akan datang. Gitu loh, Bu. Oke? Nah, semua teman tuh, Pak atau Ibu kalian. Bapak ML Feli, malam Pak. Kalau 2024 karyawan, tapi ada satu bupat penghasilan dari jasa tenaga ahli arsitek dan ada usaha UMKM juga. Apakah perlu lanjutkan norma untuk lapor penghasilan dan jasa arsiteknya? Jawabannya perlu ya. Laporkanlah norma, bikinlah norma untuk jasa arsitek, itu betul. Semua teman tuh Pak ML Feli. Ibu Listiaine, Pak, saya pensiunan PTP hasil PTP. PTP hasil investasi lebih PTKP. Jadi SPT 1770 yang diisi kolom harta saja ya Pak. Jawabannya betul ya. Mungkin maksud Bapak, maksud Ibu adalah penghasilannya di bawah PTKP ya. Kalau penghasilan di bawah PTKP, maka cukup isi di harta saja itu betul ya, karena tidak kena pajak. Oke, semua teman tuh Bu Listiaine. Bapak Dedias. Kok gimana perihal perpanjangan PP 55 yang 0,5% diperpanjang apa enggak kok sebetulnya? Jawabannya diperpanjang ya, diperpanjang. Teman-teman sekali lagi ya, diperpanjang teman-teman ya. DJP bilang diperpanjang, Kemenkeu bilang diperpanjang, Surya Utomo bilang diperpanjang, semua orang bilang diperpanjang. Jadi tidak tidak perlu ada ambigu mengenai ini ya. Di negeri Konoha ini, media sosial adalah dasar hukum. Jadi nggak usah khawatir ya. Selama media sosial belum dicabut, maka itu artinya diperpanjang ya. Media sosial adalah dasar hukum di negeri Konoha ya, jangan khawatir. Semua akan jadi PMK pada waktunya. Semua teman tuh Pak Dedis. Pak Yulsemo, kok mau tanya, apakah benar hutang lain-lain dimasukkan laba sebelum pajak? Hutang lain-lain masukin laba sebelum pajak? Jawabnya tidak begitu. Karena orang pajak bikin hitungan seperti itu. Nah, itu bisa terjadi ya. Jadi yang benar adalah hutang tidak jadi penghasilan. Tetapi ketika hutang itu menjadi tidak dapat dijelaskan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh si wajib pajak, maka jadi penghasilan. Ya orang pajak suka-suka dia aja ya. Dia tinggal tembak aja. Kalau lu nggak bisa jelasin, ya gua jadi penghasilan kan gitu. Nah, jadi cara ngelawannya gimana? Cara ngelawannya adalah kita tanya balik ke orang pajaknya. Apakah Bapak orang pajak sudah yakin ini adalah penghasilan? Datang dari mana keyakinannya? Mana analisanya? Mana pengujiannya? Ya kan? Kalau asal tembak, anak SMK juga bisa. Tidak perlu lulusan STAN jadi pegawai pajak ya. Anak SMA aja. Pokoknya kalau nggak bisa menjelaskan, kita tembak aja ke penghasilan. Itu anak SMK, anak SMA bisa begitu. Tapi kan namanya petugas pajak harus yakin. Ketika petugas pajak menyatakan orang bersalah, harus yakin. Dari mana keyakinannya? Dari hasil pengujian, dari hasil analisa, bukan dari hasil pengakuan wajib pajak yang tidak bisa memberikan penjelasan, gitu kan? Nah, hal seperti itu hanya bisa diuji di pengadilan. Kita nggak bisa nguji di kandang dia. Di kandang dia kan suka-suka dia. Dia bilang gue mau kasih jadi penghasilan, lu mau apa? Gitu kan? Nah, semua teman tuh Pak Yul saya mau.
Ibu Ina M. Montolalu. Malamko. PPh notaris wajib angsuran PPh 25 kah? Jawabannya tidak wajib tapi sebaiknya kasih PP 25 ya supaya tidak kaget di SPT tahunan. Bagaimana bayar angsurannya kalau baru bikin SPT tahunan di akhir bulan Maret? Nanti ketika bulan Maret Bu ya. Jadi ketika kita lapor SPT selesai, maka di April kita mulai membayar PPh 25 masa Maret gitu ya. Jadi PPh 25 dibayar setelah kita sudah lapor SPT tahunan dan di bulan yang masih perlu dibayar tersebut. Berarti tidak ada angsuran Januari sampai Maret. Nah, jawabannya adalah Januari dan Februari yang tidak perlu. Karena kalau Maret kan jatuh temponya di 15 April, yang mana kita sudah lapor SPT tahunan. Jadi masih perlu yang bulan Maret. Januari Februari nggak usah bayar karena belum ada SPT tahunan. Oke, sama teman tuh Ibu Ina Momento lalu. Eh, kelewat ya? Oh iya betul ya. Bapak BC RW. Cetak NPPN-nya di mana kok? Cetak NPPN ada di Cortex ya, di menu layanan ya. Cari di situ dan di YouTube juga sudah banyak sekali orang-orang yang bikin tutorial NPPN. Sama teman tuh Pak BC. Bapak Zelos, kalau saya beli saham 100 juta 2023, tapi akhir 2024 nilainya tinggal 80 juta. Di SPT saya lapor 80 atau 100. Jawabannya 100 ya, yaitu nilai original, nilai pembelian atau nilai perolehan. Bukan nilai market, bukan nilai pasar pada saat hari ini, tidak. Tetapi pada saat pembelian, nilai perolehan. Oke, sama teman tuh Pak Zelos. Ibu Revalian, nah, norma kan paling rendahnya 5%. Kalau kita keuntungan cuma 5%, gimana dong? Habis dong itu duit dagangan kita cuma bayar pajak aja. Solusinya adalah pembukuan. Oke? Kalau teman-teman tidak suka dengan norma, merasa terlalu tinggi, Sri Mulyani sudah bilang ya, silakan pakai pembukuan. Itu aja ya, negara tidak mau kasih solusi apapun buat kita. Pokoknya kalau lu nggak senang dengan norma, silakan pembukuan. Nah, gitu aja. Kalau pembukuan gimana? Ya silakan memperkaya para konsultan pajak dan memperkaya para konsultan akunting kan gitu. Nggak ada solusi. Memang negara ini sekacau itu ya. Semua teman tuh Bu Revalian. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Harta dulu yang habis kena binomo bodong. Sekarang cuma ngekos suami istri dan anak. Sekarang mau kerja di pom bensin, tapi wajib bikin NPWP. Di tahun Cortex isi apa harta yang dulu nggak diungkit? Jadi gini Pak, kita nggak usah pusing dengan sesuatu yang belum terjadi. Kita tidak perlu memusingkan sesuatu yang sudah lewat ataupun sesuatu yang belum terjadi. Oke, kita fokus pada saat ini. Oke, saat ini kondisi Bapak bagaimana? Itulah yang Bapak laporkan. Sudah, simpel Pak. Masalah 5 tahun yang lalu yang terjadi bla 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 itu kan belum tentu masih jadi masalah, ya kan? Kalau suatu hari jadi masalah, Bapak jelaskan apa adanya kepada orang pajak. Terus terang kepada orang pajak. Oke, jadi nggak usah khawatir masalah lalu dan masa depan itu nggak usah dipusingin, belum tentu terjadi. Ya, untuk saat ini Bapak fokus pada kerjaan, fokus bangun bisnis lagi kalau mau bikin bisnis ya intinya fokus pada kondisi saat ini dan bikin NPWP laporkanlah harta kondisi saat ini yang kemarin dan masa depan nggak usah pusing oke sama teman tuh Pak Henry. Bapak I. Yusuf, tanya lagi kok. WP dapat klaim asuransi 500 juta uang tunai terkait kondisi kritis yang dialami. Oke, apa masalahnya Pak? Jadi nggak usah khawatir, intinya adalah kondisi klaim asuransi itu tidak kena pajak ya. Laporkan di lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang namanya klaim asuransi. Itu tidak kena pajak. Apa kena pajak? Jawab pajak ya. Klaim asuransi adalah tidak kena pajak. Semua teman-teman Pak Yusuf, Bapak Seven ID. Malam kau, omset 1,5 M, tetapi harta turun karena konsumsi lebih besar daripada pemasukan. Untuk SPT 2024 gimana kok? Jawabannya nggak ada masalah Pak ya, nggak ada masalah. Harta itu boleh turun, boleh naik, nggak ada masalah. Tidak harus naik terus, nggak harus ya. Harta kalau memang jelas-jelas turun, Bapak mau jadi orang jujur, boleh lapor harta turun, nggak ada masalah. Oke? Tetapi kalau hartanya naik, kita masih bertanggungjawabkan dengan penghasilan gitu loh. Harta naik harus sesuai dengan penghasilan. Tetapi kalau harta turun, nggak ada masalah. Oke, semua teman tuh Pak Seven ID. Bapak JD Beuts. Thank you, Ko.
masih terkait freelance remote dari luar negeri. Total penghasilan yang ditransfer oleh perusahaan luar negeri dimasukkan ke dalam pendapatan dalam negeri ya agar bisa pakai NPPN. Jawabannya betul. Kalau Bapak mau pakai NPPN, mesti pakai yang dalam negeri, kemudian pilih pekerjaan bebas atau jasa. Dia kalau luar negeri ya nggak bisa NPPN. Gitu. Teman-teman tuh Pak JB. Ibu Novianti Tandi, harta terkait rekening bank berarti yang dilaporkan sisa saldo 31 Desember 2024 ya. Jawabannya betul ya. Semuanya harta dan hutang adalah kondisi 31 Desember 2024. Oke, sama teman tuh Bu Novi. Ibu Lydia Wani. Kok PPh final 0,5% kan jadi diperpanjang tidak? Jawabannya jadi diperpanjang ya. Menteri Keuangan bilang diperpanjang, kemudian DJP bilang diperpanjang, orang DPR bilang diperpanjang, media sosial, Instagram, semuanya bilang diperpanjang. Ingat ya, di negeri Konoha, the media sosial adalah dasar hukum. Jadi jangan khawatir ya. Si Dirjen Pajak sudah meyakinkan dan sudah menjamin bahwa ini diperpanjang. Masyarakat tidak perlu khawatir ya, jangan khawatir ya, karena media sosial kita adalah dasar hukum. Teman-teman tuh Bu Widya Suwani. Bapak Yulsemo, kok mau tanya lagi? Tahun 2025 apakah jadi diperpanjang? Kebanyakan UMKM-nya, karena saya sudah terlanjur bayar final UMKM, saya mau ajukan PBK di coretan. Nggak perlu PBK, Pak ya, nggak perlu PBK, karena PPh final UMKM pasti diperpanjang. Karena di negeri Konoha, semua akan PMK pada waktunya. Oke, jadi media sosial ada dasar hukum, kemudian semua akan PMK pada waktunya. Jangan khawatir ya. Semoga terbantu Pak Yosemo. Bapak Duster, malamku, untuk SPT pribadi, jika saya menerima Natura, apakah harus dilaporkan sebagai penghasilan yang bukan objek pajak? Jawabannya nggak usah pusing, Pak. Nggak usah. Laporkan sesuai A1 saja, ya. Sesuai A1 aja, udah nggak usah pusing yang lain. Teman-teman tuh, Pak Duster. Bapak Valian Shop. Kalau belum pernah lapor pajak, jualan 5 tahun yang lalu. Saya baru mau buat mulai bayar pajak sekitar di bulan 6 tahun ini. Apakah tetap pakai 0,5%? Jawabannya tetap 0,5%, bisa selama 7 tahun. Karena kan Bapak punya NPWP baru ya. Teman-teman tuh Pak Valian Shop. Bapak Dadan Cahyadi. Kok kalau CV sudah pakai PPh normal, betulkah akan diperiksa? Jawabannya tidak betul ya. Jadi kita nggak usah khawatir ya teman-teman ya, dan nggak usah khawatir dan tidak usah meramal masa depan. Yang namanya wajib pajak itu bisa diperiksa, bisa juga tidak diperiksa. Oke? Yang kita perlu pahami adalah hal-hal yang pasti diperiksa. Contohnya cabut NPWP, cabut PKP, kemudian SPT tahunan LB. Tiga hal ini pasti diperiksa. Yang lain itu tergantung rasi bintang, tergantung garis tangan, dan tergantung juga dengan apa namanya tergantung dengan rasi-rasi bintang di langit gitu ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Sama teman-teman tuh Pak Dadan. Ibu Susan 9053. Tolong tanya kok, untuk obligasi dolar atau Indon, bagaimana lapor di SPT? Harga menurut apa? Jawabannya adalah harga menurut buying value ya, atau harga perolehan. Dan pakai rate apa? Pakai rate KMK aja deh, rate KMK 31 Desember ya. Bagaimana melaporkan penghasilannya? Kupon tersebut bebas pajak. Nah, kupon tersebut bebas pajak ya, laporkan di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di lampiran 3 nomor 6C paling bawah ya, penghasilan yang lain yang dikecualikan dari objek pajak. Karena Ibu laporkan penghasilannya, maka otomatis Ibu perlu update dia punya nilai value di obligasinya ya. Kalau obligasinya 100 tambah bunga 5, maka laporkan 105. Karena Ibu juga melaporkan penghasilannya. Oke, sama-sama tuh Bu Susan. Bapak BCRW, kok kalau berhenti jadi karyawan, kemudian mulai usaha, mau menggunakan final 0,5%, bisakah langsung atau harus ada suket PP55? Jawabannya tidak harus ada suket PP55 ya, bisa langsung. Semua teman tuh Pak BC. Bapak Dadan Cahyadi, kalau misal WPOP yang sudah 7 tahun, itu tarifnya nggak bisa pakai PPh final ya kok? Jawabannya betul. Setelah 7 tahun pakai PPh apa kok? Jawabannya pakai PPh orang pribadi progresif ya, yang 5%, 15, 25, 30, 35% gitu ya. Tetapi anyway,
kata orang pajak, kita diperpanjang sampai 1 tahun lagi, sampai Desember 2025 ya. Nah, nanti akan ada PMK ketika waktunya tiba. Sama teman tuh Pak Dadan. Bapak Anwar Tat, tahun depan apakah bisa buat NPWP baru untuk istri agar bisa menggunakan tarif UMKM? Jawabannya bisa ya. Silakan kalau mau dicoba. Sama teman tuh Pak Anwar Tat. Ibu Lydia Wijaya, kalau KLU-nya pegawai swasta, tetapi SPT-nya pakai tarif UMKM, apakah itu boleh, Pak? Jawabannya boleh-boleh saja, nggak ada masalah ya. Sama teman tuh, Bu Lydia. Ibu Revalian, Pak Awan, misal mau ikut TA, misal SPT tahun ini telat lapor, lapornya di bulan 5 nanti, apakah masih bisa ikut TA 2025? Eh, jadi gini, kita menunggu undang-undang TA. Oke, kita menunggu undang-undang TA. Kalau berdasarkan TA zaman dulu dan PPS itu masih bisa. Nah, kita masih boleh melaporkan SPT 2024 walaupun nanti terlambat, walaupun TA sudah dimulai. Cuman nanti bagaimana ketentuan kita belum tahu ya. Kalau waktu PPS dan TA itu kita boleh lapor SPT terakhir ini, tetapi hanya boleh dilaporkan senilai tambahan penghasilannya saja, gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Revalian. Bapak Ibu Novianti. Oh, satu lagi. Kalau PT belum sama sekali ada customer yang masuk, baiknya gimana ya? Nggak ada masalah ya, lapor nihil saja ya. Pas bikin NPWP dan PKP cuma buat ikutan tender, tetapi nggak dapat tendernya. Baiknya cabut PKP atau gimana? Jawabannya tidak perlu, Bu ya. Laporkanlah PPN setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan, tapi isian 000 nihil semua. Jadi nggak ada masalah, Bu ya. Nggak usah cabut. Nanti ketika Ibu mau ikut tender lagi, nanti bikin PKP lagi kan repot ya. Lagi pula cabut PKP akan ada pemeriksaan. Jadi sebaiknya lapor PPN tiap bulan normal saja, nihil. Nanti ketika ada tender kan bisa ikut lagi. Oke? Sama-teman tuh Ibu Novianti. Ibu Revalia makasih kok sama-sama. Ibu Ernawati, Pak, gimana jika LB PPh satu saldonya double? Jawabannya udah di-refresh ya, di-refresh, refresh sampai tunggu sampai dia benar. Kalau nggak benar, ya udah nggak usah bayar, nggak usah lapor. Ibu tinggal di screenshot aja bukti bahwa ini bukan salah saya loh ya, ini salah DJP, yang salah konteks yang masih error gitu. Oke. Udah teman-teman ya, sampai selesai. Teman-teman kita live Instagram tiap hari Senin jam 8 malam ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.